Semua mata mengarah karena slot akhir pekan ini. Slot yang musim lalu berstatus juara bertahan mendadak linglung caranya menang. 6 laga sudah, kantong kemenangan timnya kering kerontang. Maka ketika Liverpool menjamu Aston Villa, banyak orang menunggu slot akan kalah lagi. Namun ketika semua orang menanti kekalahan ke-7 Liverpool secara beruntun, Arne Slot justru bangkit. Slot tak mau timnya menelan catatan lebih sial ketimbang 6 kekalahan beruntun. Maka Slot mengubah cara main Liverpool untuk bisa meraih kemenangan. Apa yang diubah Slot di laga ini? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemenangan Liverpool atas Aston Villa. Laga yang membuktikan kalau Liverpool belum bisa move on dari taktik Jurgen Klopp. Simak selengkapnya dan mari kita bedah bersama taktik Slot. Musim 2024-2025 menjadi kisah luar biasa bagi Arne Slot dan Liverpool. Di musim perdananya sebagai pelatih The Reds, Slot berhasil membawa klub legendaris ini kembali meraih gelar Premier League sejak trofi terakhir mereka pada tahun 2020. Hebatnya lagi, ia melakukannya bukan dengan skuad mewah hasil belanja besar-besaran, melainkan dengan warisan Jurgen Klopp. Slot mewarisi tim yang sebagian besar masih terdiri dari pemain-pemain era Klopp. Nama-nama seperti Alisson Becker, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Mohamed Salah, dan Luis Diaz tetap menjadi tulang punggung. Meski begitu, Slot mampu menyuntikkan energi baru mengembalikan kesuksesan Liverpool 5 tahun lalu. Gaya bermain Liverpool musim ini pun tidak jauh berbeda dari filosofi Klopp. Gegenpressing alias pressing tinggi agresif setelah kehilangan bola tetap menjadi pondasi utama permainan. Namun Slot menyuntikkan sedikit sentuhan khasnya. Pressing Liverpool era Slot tidak terlalu agresif, tapi masih cukup tangguh meredam lawan. Kombinasi permainan tersebut pada akhirnya melahirkan sentuhan baru tim juara Liverpool berikutnya. Para pemain tentunya sudah familiar dengan gaya main Klopp sehingga mereka tak perlu banyak adaptasi. Sedikit pengaturan dari Slot juga memungkinkan para pemain lebih menghemat energi sehingga mereka akhirnya bisa memenangkan liga kembali. Pasca kesuksesan menjuarai gelar di musim 2024-2025, Liverpool memulai musim baru dengan banyak kejutan. Yang biasanya hemat, tiba-tiba cor-coran mengeluarkan duit nyaris menembus angka 500 juta euro. Manajemen tampaknya ingin memberikan Slot kebebasan penuh untuk membentuk tim sesuai visinya sendiri, alias tidak lagi bergantung pada kerangka peninggalan Jurgen Klopp. Gelombang pemain baru yang datang antara lain Florian Wirtz, Milos Kerkez, Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong, hingga Alexander Isak. Kedatangan para pemain ini membuat Slot mengubah pendekatan permainnya. Dari yang semula main direct alias langsung, sekarang menjadi sedikit lebih memainkan kontrol dan memperlambat tempo. Sayangnya, adaptasi bukanlah hal mudah. Pendekatan baru yang dibawa Slot membuat timnya goyah bahkan sejak pekan awal. Florian Wirtz memang banyak mencuri celah dari lawan, tapi gaya mainnya yang terbiasa memainkan kontrol tampak masih kurang padu dengan Mohamed Salah yang biasa bermain cepat dan direct. Di sisi lain, sektor bek kiri yang kini ditempati Milos Kerkez seringkali jadi bulan-bulanan. Secara ofensif, mantan bek Bournemouth itu memang menawarkan sesuatu yang menjanjikan. Tapi secara defensif, Kerkez kerap dibully oleh lawan. Maka terciptalah bencana yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dimulai dari kekalahan melawan Crystal Palace, diakhiri pula dengan kekalahan melawan Crystal Palace. Liverpool 6 kali tumbang menghadapi lawan-lawannya. Tidak ada warna lain selain warna merah dalam 6 pertandingan terakhir jelang pekan ke-10. Slot catatkan rekor buruk yang bahkan tak pernah terjadi di era Jurgen Klopp sekalipun. Enam kekalahan beruntun di awal musim membuat suasana di Anfield berubah menjadi mencekam. Tekanan datang dari segala arah, terutama dari para fans di luaran. Dalam kondisi demikian, sayangnya jadwal pertandingan yang menanti justru tidak memberi ruang untuk bernapas.
Liverpool akan memasuki periode neraka menghadapi sejumlah lawan berat secara beruntun, dan semuanya dimulai dari Aston Villa. Pasukan Unai Emery yang baru saja bangkit lewat kemenangan melawan Manchester City bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Slot tentu harap-harap cemas menanti laga ini. Bagi Arne Slot, laga ini adalah sebuah pertaruhan reputasi dan masa depan. 6 kekalahan beruntun sudah cukup untuk membuat siapapun berada di ujung tanduk. Dan satu hasil buruk lagi bisa memperburuk situasinya secara dramatis. Slot dituntut untuk menemukan solusi cepat supaya Liverpool tidak lama-lama berkubang di zona keterpurukan. Meski pada awalnya laga melawan Aston Villa diprediksi akan berjalan sulit bagi Liverpool, namun kenyataan di lapangan ternyata justru membuat fans Liverpool bisa bernapas lega. Dalam tekanan luar biasa dan situasi yang hampir membuat kursinya goyah, Arne Slot akhirnya mengambil keputusan tepat. Slot memilih melunturkan egonya, menanggalkan sistem baru dan beralih ke basic musim lalu, permainan direct dengan sedikit sentuhan pressing agresif. Slot tidak peduli dengan dua pemain barunya, Florian Wirtz dan Milos Kerkez. Keduanya harus puas duduk manis di bangku cadangan untuk memberi ruang ke pemain andalan lama Slot. Sebagai gantinya, Slot memainkan Andy Robertson di area kiri. Sementara untuk area tengah, Slot memasang trio andalan musim lalu, Gravenberch, McAllister, dan Szoboszlai. Hasilnya pemain Liverpool menjadi lebih stabil, terutama di lini tengah. Trio gelandang yang dipilih berhasil ciptakan tekanan awal yang kerap membuat Villa grogi menguasai bola. 2 gol yang tercipta di pertandingan ini juga lahir dari skema pressing ketat ala Jurgen Klopp. Tekanan dari 3 penjuru, Gakpo, Ekitike, dan Salah membuat Pau Torres terkejut menerima bola dari Emi Martinez. Bola akhirnya disambar Salah dan bersarang ke gawang Villa. Gol kedua juga terjadi dengan skema serupa. Pau Torres tampak sedikit gugup karena dipres Szoboszlai. Long ball back Villa itu pun mendarat tepat di kepala Van Dijk. Secepat kilat bola dialirkan ke depan dan akhirnya dituntaskan Ryan Gravenberch. Bola membentur Pau Torres lagi dan sempat membelok untuk menggandakan skor Liverpool. Dengan menghidupkan kembali warisan Klopp, Arne Slot membuktikan bahwa terkadang langkah maju justru dimulai dengan menengok ke belakang. Slot berhasil mematahkan kutukan Liverpool, dan caranya justru memakai skema atau pakem musim lalu. Kemenangan atas Aston Villa menjadi napas segar bagi Liverpool dan Arne Slot. Namun euforia itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa hari setelahnya, The Reds harus bersiap menghadapi ujian lain yang jauh lebih berat, Real Madrid. Mereka bukan sekedar tim kuat Premier League, melainkan raksasa Eropa yang hampir tak tersentuh di bawah asuhan Xabi Alonso. Real Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja mencatat 6 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk melawan rival abadinya Barcelona. Madrid bahkan baru saja melumat Valencia di hari yang sama ketika Liverpool kembali ke tren kemenangan mereka. Jika Aston Villa adalah lawan tangguh secara organisasi, maka Real Madrid adalah lawan yang unggul di semua aspek. Kecepatan, teknik, pengalaman, dan mentalitas juara. Suatu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal ketika menghadapi tim sekelas Madrid. Berkaca dari kemenangan melawan Villa, seharusnya strategi ini menjadi blueprint untuk laga melawan Real Madrid. Bagaimanapun, taktik ini adalah taktik yang sudah lama tertanam dalam DNA Liverpool. Lewat permainan menekan, agresif, dan direct, Liverpool kembali menemukan senjata paling menakutkan mereka, terutama peran Mohamed Salah. Pada akhirnya, Liverpool telah kembali ke jalur kemenangan. Namun, laga melawan Real Madrid di Liga Champions akan jadi pembuktian. Apakah mereka benar-benar sudah bangkit atau sekedar beruntung semata melawan Villa? Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai kemenangan Liverpool atas Aston Villa yang membuktikan bahwa taktik warisan klub sebenarnya masih sangat efektif diterapkan dalam skuad Liverpool.
Kalau menurut kalian, haruskah Arne Slot mempertahankan strategi ini? Atau lebih baik membiasakan taktik baru yang lebih fokus pada kontrol? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya, subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap pembahasan menarik dan terupdate seputar sepak bola dari Starting 11 Moment setiap harinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.